Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Kurniawan, yaitu saya sendiri, dan yang kedua, Mita Margama, dan yang ketiga, Muhammad Iksan Rusli, dan yang keempat, Andi Widya Pradana, dan yang kelima, Anugrah Indasari. Dan kita akan masuk di materi yang pertama, yaitu definisi pemrograman terstruktur. Pemrograman terstruktur adalah suatu proses untuk mengimplementasi urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk program. Selain pengertian di atas, pemrograman terstruktur adalah suatu aktivitas pemrograman dengan memperhatikan urutan langkah-langkah perintah secara sistematis, logis, dan terstruktur berdasarkan algoritma yang sederhana dan mudah dipahami. Pemrograman terstruktur memiliki beberapa sifat-sifat seperti berikut. A. Memuat teknik pemecahan masalah yang logis dan sistematis. B. Memuat algoritma yang efisien, efektif, dan sederhana. C. Program disusun dengan logika yang mudah dipahami. D. Tidak menggunakan perintah GOTO. E. Biaya pengujian program relatif rendah. F. Memiliki dokumentasi yang baik. G. Biaya perawatan dan dokumentasi yang dibutuhkan relatif rendah. Materi yang kedua yaitu DFD atau Data Flow Diagram. Data Flow Diagram adalah jenis diagram yang menunjukkan pergerakan informasi dari suatu tempat ke tempat lain sebagai bagian dari proses tertentu pada umumnya. Fungsi Data Flow Diagram. Yang pertama, Data Flow Diagram adalah alat yang sangat berguna untuk komunikasi. Ini membantu untuk memberikan wawasan yang dapat diakses untuk yang belum tahu. Yang kedua, komponen visual sangat penting. Perampingan dan transportasi ke dalam diagram memberikan pemahaman yang jelas tentang apa yang terjadi dengan sistem. Yang ketiga, karena sistem notasi yang mudah diikuti, memungkinkan dicerna bahkan proses yang paling rumit dan memecahnya ke bagan yang dapat dipahami. Jenis-jenis data flow diagram. Yang pertama, diagram level 0 atau diagram kontes, dan yang kedua, data flow diagram level 1. Materi 3 dan 4. Yang ketiga yaitu kamus data. Kamus data adalah suatu penjelasan tentang suatu data yang berada di dalam database atau suatu daftar data elemen yang terorganisir dengan definisi yang tetap dan sesuai dengan sistem, sehingga user dan analisis sistem mempunyai pengertian yang sama tentang input, output, dan komponen data strong. Yang pertama, fungsi kamus data menjelaskan arti, aliran data, dan penyimpanan dalam DVD. Yang kedua, mendeskripsikan komposisi paket data yang bergerak melalui aliran, misalnya alamat, diuraikan menjadi kota, kode pos, provinsi, dan negara. Tiga, mendeskripsikan komposisi penyimpanan data. Yang keempat, menspesifikasikan nilai dan suatu satuan yang relevan bagi penyimpanan dan aliran. Kelima, mendeskripsikan hubungan penyimpanan antara penyimpanan yang akan menjadi titik perhatian dalam semua aktivitas data. Bagian B, isi kamus data. Sebuah nama arus data alias bentuk data. Arus data, penjelasan, periode, volume, dan data struktur. Materi yang keempat yaitu studi kasus DVD. Dalam contoh DVD ini terdapat 3 entitas eksternal, yaitu pegawai, direktur, dan personalia. Dari ketiga user ini memiliki masing-masing input dan output yang berbeda-beda pada sistem. Tetapi sebelum kita tetapkan input dan output masing-masing user, kita perhatikan terlebih dahulu tugas masing-masing dari mereka. Baik, saya akan membacakan materi tentang studi kamus data. Kamus data merupakan katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Kamus data selain digunakan untuk dokumentasi dan mengurangi redundansi, juga dapat digunakan untuk memvalidasi diagram aliran data dalam hal kelengkapan dan keakuratan, menyediakan suatu titik awal
untuk mengembangkan layar dan laporan-laporan, menentukan muatan data yang disimpan dalam file-file, mengembangkan logika untuk proses-proses diagram aliran data. Elemen-elemen data yaitu nama arus data alias bentuk data, data flow, penjelasan, periode, volume, dan struktur data. Menggambarkan struktur data terdiri dari mendefinisikan, diuraikan menjadi, sama dengan, dan plus. Menunjukkan suatu elemen yang bersifat pilihan opsional. Elemen-elemen yang bersifat pilihan ini bisa dikosongkan pada layar masukan atau bisa juga dengan muatan spasi atau nol untuk file-file numerik pada struktur file. Menunjukkan elemen-elemen repetitif juga disebut kelompok berulang atau tabel-tabel. Kemungkinan bisa ada satu atau beberapa elemen berluang di dalam kelompok tersebut. Kelompok berulang bisa mengandung keadaan-keadaan tertentu, seperti misalnya jumlah pengulangan yang pasti atau batas tertinggi dan batas terendah untuk jumlah pengulangan. Sedangkan elemen lainnya juga ada, tetapi tidak bisa kedua-duanya ada searah bersamaan. Elemen-elemen yang ada di dalam tanda kurung ini saling terpisah satu sama lain. Dengan kata lain, memilih salah satu dari jumlah alternatif seleksi. Komentas, identifikasi, atribut kunci, pemisah sejumlah alternatif pilihan antara simbol. Selanjutnya, implementasi DFD ke dalam kode program studi kasus. Data flow diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan aliran proses data dari entitas ke sistem dan juga sebaliknya. Ini contoh dari implementasi menu kepala gudang. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan isi materi lanjutan dari kelompok kami, yaitu definisi pemrograman berorientasi objek. Object-Oriented Programming atau disingkat dengan OOP adalah paradigma pemrograman yang berorientasi kepada objek yang merupakan suatu metode dengan pembuatan pemrograman dengan tujuan untuk menyelesaikan kompleksnya, yaitu berbagai masalah pemrograman yang terus meningkat. Objek adalah entitas yang memiliki atribut, karakter atau behavior, dan kadangkala disertai dengan kondisi atau stage, menurut Douglas tahun 1992. Terdapat 6 bagian konsep dasar berorientasi objek. Yang pertama ada kelas, objek, abstraksi, enkapsulasi, polymorfisme, dan inheritance. 9. Perbandingan pendekatan berorientasi objek dan terstruktur. A. Pendekatan berorientasi objek. Pendekatan objek merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek, di mana setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Pendekatan objek merupakan suatu teknik atau cara pendekatan dalam melihat permasalahan dan sistem. Ciri-ciri utama yang mendukung pendekatan terstruktur: manfaatkan alat-alat pemodelan, merancang berdasar modul, bekerja dengan pendekatan top-down, dilakukan secara iterasi, kegiatan dilakukan secara paralel, menggunakan case. B. Pendekatan terstruktur. Pendekatan terstruktur adalah suatu proses untuk mengimplementasikan urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk program. Pendekatan terstruktur merupakan pendekatan formal untuk memecahkan masalah-masalah dalam aktivitas bisnis menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diatur dan berhubungan untuk kemudian dapat disatukan kembali menjadi satu kesatuan yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah. Ciri-ciri utama teknik terstruktur: merancang berdasar modul, bekerja dengan pendekatan top-down, dilakukan secara iterasi, kegiatan dilakukan secara paralel.